Langit masih gelap saat Dika terbangun dari tidurnya. Alarm ponselnya meraung keras, dan dengan malas ia menjangkau meja kecil di samping kasur. Terlihat sudah jam 6 pagi. Ia menghela napas panjang, duduk, lalu membuka gorden. Sinar matahari belum menampakkan diri, tapi dari dapur terdengar suara yang sangat familiar. Dentingan sendok dan wajan yang bersahut-sahutan. Suara itu, suara ibunya. Aku udah bilang berkali-kali, Bu. Gak usah masakin pagi-pagi begini, gumam Dika sambil menggeliat. Dia keluar kamar. Di dapur, terlihat sosok mungil wanita parubaya dengan kerudung sederhana. Wajahnya penuh peluh, tapi matanya hangat seperti biasa. Bangun juga kamu, cepat mandi. Nanti telat ke kantor, ucap sang ibu. Tanpa menoleh, Dika duduk di meja makan. Di depannya, nasi goreng dengan potongan sosis dan telur mata sapi. Menu favoritnya waktu SD. Dia mengerutkan kening. Bu, aku udah bukan anak kecil, tahu. Aku bisa beli sarapan sendiri. Sang ibu tertawa pelan. Kamu tuh ya, kerja belum genap setahun, tapi udah ngerasa dewasa banget. Ibu cuma pengen kamu makan enak sebelum kerja. Dika diam, menatap piringnya. Ia tak tahu harus marah atau bersyukur. Setiap pagi ibunya bangun lebih dulu, menyiapkan semuanya, lalu membersihkan rumah. Bahkan saat lututnya sudah sering sakit. Namun, rasa kesal tetap muncul di hatinya. Ia merasa terlalu dikekang, terlalu diperlakukan seperti anak kecil. Apalagi akhir-akhir ini, ibunya sering bertanya hal-hal yang menurutnya remeh. Udah makan belum? Pulang jam berapa? Temenmu yang mana itu cewek kemarin? Dika merasa lelah. Siang itu di kantor, Dika sibuk mengerjakan laporan. Ponselnya bergetar dan muncul pesan. Ibu, jangan lupa makan siang ya nak. Ibu titip doa hari ini lancar. Ia tak membalas. Ia pikir, nanti saja. Tapi yang nanti itu, seperti biasa, tak pernah datang. Malam harinya, teman-temannya mengajaknya nongkrong. Awalnya, Dika ragu, tapi akhirnya ikut. Sekali ini aja. Masa muda nggak balik 2 kali. Ia tak sempat memberi kabar. Dan malam itu, rumah yang biasa ia masuki dengan langkah malas akan berubah untuk selamanya. Waktu menunjukkan jam 10:47 malam saat Dika akhirnya memutuskan untuk pulang. Gelak tawa dan obrolan di kafe masih ramai, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa kosong. Ia membuka ponsel. Ada 7 panggilan tak terjawab dari nomor ibu dan 1 pesan. Nak, kamu pulang jam berapa? Ibu tunggu ya. Hati-hati di jalan. Dika mengusap wajahnya. Kenapa sih harus selalu begitu? Gumamnya, setengah kesal. Ia naik koyak online, melalui rumah. Sepanjang jalan, ia menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Rasa lelah tiba-tiba datang bersamaan dengan rasa bersalah yang samar. Sesampainya di rumah, suasana hening. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi tak ada suara dari dapur. Tak ada suara batu kecil atau siulan ibu saat mencuci piring seperti biasanya. Ibu, panggil Dika sambil membuka pintu pelan. Sepatu ibu masih tergeletak rapi di sudut. Jaket rajutan kesukaannya tergantung di balik pintu. Namun tak ada jawaban. Langkah Dika membawanya ke kamar ibu. Pintu tidak tertutup sepenuhnya. Ibu. Di sana, terlihat sosok ibunya sedang duduk di lantai, bersandar pada sisi ranjang. Tangannya masih menggenggam ponsel. Matanya tertutup, napasnya pelan, wajahnya pucat. Ponsel itu bergetar. Nama Dika terpampang di layarnya. Dika menatapnya, bingung. Ia buru-buru menghampiri, mengguncang tubuh ibunya. Ibu, Bu, bangun. Ibu kenapa? Tubuh itu dingin, terlalu dingin. Di ambulans, Dika duduk diam. Di sebelahnya, tubuh ibunya berbaring tak bergerak. Selimut menutupi sebagian wajah.
Seorang paramedis yang duduk di depan akhirnya bicara dengan hati-hati. Tadi ada tetangga yang bilang ibumu mengeluh pusing sejak sore. Tapi dia bilang gak apa-apa. Katanya cuma nunggu anaknya pulang. Kata-kata itu menghantam jantung Dika. Nunggu anaknya pulang. Tangannya gemetar ketika membuka ponsel ibunya. Dan terlihat di layar masih ada panggilan terakhir. Catatan menunjukkan waktu bicara 4 detik. Terhubung, tidak dijawab. Ia menutup mata. Ternyata itu suara terakhir ibunya. Suara panggilan yang tak sempat ia jawab. Suasana rumah kini berbeda. Hening bukan lagi karena malam, tapi karena kehilangan. Tirai kamar ibu masih tertutup, namun bau masakan khasnya sudah tak lagi memenuhi udara pagi. Dika duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Di sana, hanya ada tempat bekal berbentuk kotak kecil berwarna hijau. Ibu selalu memakainya untuk mengisi sarapan atau bekal makan siang Dika sejak SMA. Hari ini, tetangga sebelah yang akrab dengan ibu datang dan meletakkannya di meja. Ini dititipin ibumu sore kemarin. Katanya buat kamu bawa besok kerja, karena kamu pasti lupa makan. Tangannya gemetar saat membuka penutup bekal. Di dalamnya, ada 2 potong ayam goreng favoritnya, sayur bayam kesukaannya, dan nasi hangat masih dibungkus rapi dengan hati-hati. Tapi bukan itu yang membuat Dika terdiam. Di dalam bekal, terselip secari kertas kecil. Tulisannya dengan huruf tangan yang sederhana, namun penuh cinta. Untuk anak ibu yang paling keras kepala, tapi paling ibu sayangi. Jangan kerja terlalu keras ya. Jangan lupa makan. Ibu selalu mendoakanmu, meski kamu jarang pulang cepat. Ibumu yang cerewet. Air mata jatuh begitu saja. Tangannya menggenggam kertas itu kuat-kuat, seolah berharap bisa meremas waktu. Memeluk ibunya sekali lagi dan berkata, "Bu, aku minta maaf, tapi waktu tak bisa diulang." Hari itu Dika tetap pergi kerja, tapi ia membawa kotak bekal itu tanpa menyentuh isinya. Ia hanya menatapnya selama makan siang, sendirian di pojok ruang istirahat kantor. Beberapa rekan kerja mengira ia sedang diet. Tidak ada yang tahu, bekal itu adalah warisan cinta terakhir dari seseorang yang kini telah tiada. Dan sejak hari itu, Dika tak pernah lagi meninggalkan rumah tanpa pamit. Ia mulai menyiapkan makanannya sendiri, membersihkan rumah, bahkan belajar memasak, meski rasanya tak pernah sama. Semuanya terasa sepi, tapi di dalam diam itu, ia selalu mendengar suara ibunya. "Nak, kamu udah makan belum?" Dan kali ini, ia selalu menjawab dalam hati, "Sudah, Bu." Tapi, rasanya hambar tanpa ibu. Hari itu tanggal 7 Mei. Dika menatap kalender di meja kerja. Hari itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi juga terasa berbeda lebih hampa. Ulang tahun ibu. Biasanya, ia hanya mengucapkan selamat pagi sambil buru-buru pergi kerja. Kadang, jika ingat, ia belikan kue kecil saat pulang malam. Walau ibunya selalu berkata, "Nggak usah repot-repot, asal kamu sehat dan pulang, itu cukup." Tahun ini, tak ada kue, tak ada peluk canggung, tak ada ibu. Dika memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Bukan ke rumah, tapi ke pemakaman. Di tangannya, ia membawa seikat bunga lili putih, bunga favorit ibunya. Ia tak pernah tahu itu sebelumnya. Seorang tetangga yang memberitahunya saat pemakaman. Ia berdiri di depan makam yang masih baru. Angin berhembus lembut, seakan ingin menyeka air matanya yang jatuh perlahan. "Selamat ulang tahun, Bu," ucapnya pelan. Suaranya gemetar. Ia duduk di tanah basah, membuka ponselnya, lalu memutar satu rekaman suara. Bukan lagu, bukan pesan, tapi sebuah rekaman lama dari voice note yang pernah dikirim ibunya tahun lalu. "Nak, kamu lagi sibuk ya?" "Nggak apa-apa. Ibu cuma mau bilang, makasih ya, udah jadi anak yang kuat. Ibu bangga banget sama kamu. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Ibu selalu doain kamu, meski kamu jarang pulang."
Tangisnya pecah. Tangannya menggenggam tanah di samping nisan. "Bu, aku pulang. Tapi aku benar-benar terlambat." Di malam hari, Dika duduk di kamar ibunya. Ia membuka lemari tua dan menemukan sebuah buku catatan. Di dalamnya banyak tulisan tangan ibu, daftar belanja, resep masakan, dan satu halaman khusus yang membuatnya tak bisa menahan tangis. Halaman itu bertuliskan, rencana ulang tahun ke-58, masak ayam kecap kesukaan Dika, bikin teh manis hangat, harus pastikan rumah bersih. Siapa tahu dia pulang cepat. Catatan kecil, minta Dika ajarin cara kirim video pakai HP, biar bisa kirim ucapan kalau dia sibuk kerja. Ternyata, bahkan saat ulang tahunnya sendiri, ibunya lebih memikirkan anaknya. Dan yang menyakitkan adalah hari ulang tahunnya tahun ini justru menjadi hari paling sepi. Hari tanpa senyuman, hari tanpa pelukan, hari tanpa suara lembut dari wanita yang paling menyayanginya. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian ibu. Rumah itu kini tetap ditempati Dika, tapi suasananya tak pernah benar-benar sama. Tak ada suara langkah kaki di pagi hari, tak ada aroma masakan dari dapur, dan tak ada lagi suara lembut yang menyapa, "Sudah bangun, Nak?" Namun Dika tetap menjaga rumah itu. Ia membersihkannya sendiri, merawat bunga-bunga kesukaan ibunya di halaman kecil depan rumah, dan tak pernah melewatkan tanggal-tanggal penting yang dulu sering ia abaikan. Hari ini, Dika duduk di depan altar kecil yang ia buat di ruang keluarga. Di atasnya, foto ibunya tersenyum lembut dalam bingkai kayu, diapit oleh 2 lilin kecil yang menyala redup. Ia meletakkan semangkuk sop bening dan sepiring nasi putih di meja altar. "Bu, hari ini Dika masak sendiri. Resepnya ibu cuma rasanya masih kalah jauh. Tapi Dika coba terus kok." Ia duduk bersila, memandangi foto itu. Dulu, Dika selalu ingin cepat pergi dari rumah, cepat sukses, cepat bebas. Tapi sekarang, Dika cuma pengen bisa balik ke masa dulu, Bu. Yang tiap pagi dimarahin karena gak sarapan, yang tiap malam ditanya, "Pulang jam berapa?" Air matanya kembali jatuh. "Maaf ya, Bu." Dika gak pernah benar-benar bilang ini. Ia menarik napas dalam-dalam. Dika sayang sama ibu, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Malam itu, Dika bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di ruang tamu rumah, dan ibunya datang membawa segelas teh hangat. Senyumnya sama, suaranya lembut, hangat seperti biasa. "Nak, kamu udah makan belum?" Dika tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan mata berkaca. "Maaf ya, Bu, Dika telat pulang." Ibunya tersenyum, menyentuh kepalanya lembut. "Nggak apa-apa, Ibu senang kamu pulang. Walaupun terlambat, yang penting kamu pulang." Dan saat Dika terbangun keesokan paginya, ia tersenyum sambil menatap langit-langit kamar. Masih ada luka di hatinya, masih ada sepi yang tak tergantikan. Tapi kini, ia tahu, cinta ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk menjadi rindu yang tak pernah usai.